Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita membahas terkait Pak Prabowo yang berkeinginan untuk bertemu dengan para tokoh-tokoh yang selalu ambisi terkait Indonesia, ingin berdiskusi terkait Indonesia gelap. Dan kali ini rupanya dijawab oleh Ferry Amsari. Boleh saja, tapi disiarkan secara live tanpa terpotong katanya. Kita lihat ya gimana pembahasan kali ini dari Opung. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya di pencarian Rainaldi SB. Ikuti dulu Facebook saya ya. Kita ke videonya langsung, tidak tunggu lama. Let's go. Baru-baru ini Bapak Prabowo menantang tokoh Indonesia gelap untuk melakukan diskusi. Iya, betul. Ini dijawab oleh salah satu tokohnya, Ferry Amsari. Tapi dengan satu syarat, harus dibuat terbuka dan disiarkan secara online. Wah. Ada pula permintaan seperti Kenapa? itu ya. Takut diculik. Iya. Tenang aja bro, udah lewat masanya. Udah nggak gitu lagi permainan. Kenapa kau? Takut setelah diskusi kau hilang? Serem juga ya kan. Nah, ya, nggak usah takut lah. Ada asuransi jiwa ada kan? Hah? Kalau belum ada asuransi jiwa, ya sebelum diskusi urus dulu asuransi jiwa. Iya. Lumayan untuk peninggalan untuk keluarga. Jaga-jaga Jelek ya. kali framingmu itu terhadap Bapak Prabowo kami. Iya. Sekarang begini aja, sudah ya, kalau mau debat-debat aja tertutup seperti Bapak Prabowo katakan itu. Bapak kawanmu 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, biar Bapak Prabowo sendiri. Nggak usah bawa kawan, paling-paling dia bawa sniper 3 orang. Dari jauh Satu ya. di kanan, satu di kiri, satu di belakang. Iya. Maksudnya menjaga keamanan Bapak Prabowo, itu maksudnya. Iya. Bukan untuk mengeksekusi tugasnya, bukan. Tenang aja kau. Kenapa aku bilang ini aman? Karena terlalu rugi bagi Bapak Prabowo untuk menculik kau. Betul, nggak ada untungnya. Di Indonesia ini masih banyak orang berserakan yang kayak kau. Betul. Spesiesnya itu ada 100.000. Iya. Jadi kalau misalnya kau pun hilang atau misalnya kau diculik, masih ada sekitar 99.999 orang lagi. Masih banyak. Kalaupun misalnya kau diculik, dimasukkan di dalam karung, karungnya diikat pakai tali, talinya diikat lagi sama batu 1 ton. Iya. Biar nggak Setelah naik itu lah. diantar laku ke Laut Jawa. Iya. Dibawa pakai perahu ke tengah-tengah, ditenggelamkan kau di sana. Kan masih tinggal ada 99.909 orang lagi. Iya, betul. Mubazir bro, mubazir. Habis waktu untuk ngajak kau diskusi, Iya. habis uang untuk beli karung, Iya, nggak ada habis untungnya uang ya. untuk beli tali, Iya. habis tenaga untuk ngangkat batu yang beratnya 1 ton, habis bensin dan solar untuk membawa kau dari Jakarta ke Laut Jawa, Iya. habis lagi gaji untuk menggaji orang menenggelamkan kau ke dalam laut. Iya. Kalau dihitung-hitung dana operasionalnya itu sekitar 3.500.000. Ayo, masih sedikit dia itu, Ya, Pong. 100.000 beli karung, Iya. 100.000 beli tali, Iya. udah 200.000, 300.000 itu minyak. Ya kan? Baru untuk menggaji orang, 1 orang 1 juta, 3 juta, totalnya semuanya 3.500.000. Iya. Rugi. Ya, jadi udah tenang aja lah. Bapak Prabowo kami itu nggak seperti yang kau pikirkan. Iya, betul. Terlalu jahat framing orang ini, ya kan? Atau kenapa? Kau ingin disiarkan live supaya banyak orang dan kau dapatan panggung. Ada pula permintaan seperti itu ya. Iya. Amsari, Udahlah, nggak perlu dengan cara-cara seperti itu, ya kan? Tapi ya kalau memang seperti itu, aku rasa juga Bapak Prabowo bakal menyangkut. serem juga ya kan.
Ya karena kita akan lihat bagaimana bodohnya kau nanti. Ya, jadi kita iklan dulu ya. Jadi ada pengumuman. Jadi Opung Parbelak ingin mengucapkan kepada kalian semuanya yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak ke Solo. Terima kasih banyak ya. Jaga-jaga ya. Kontribusinya. Dan kalau masih ingin berkontribusi untuk Opung Parbelak berangkat ke Solo ya, di sebelah kanan ada rekening Opung Parbelak, di sebelah kiri ya itu ada nomor WA Opung Parbelak. Jadi tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang nggak pernah dikomentari balik sama Opung Parbelak, tulis ya, maka aku akan merasa berdosa dan aku akan komentari balik. Tapi sejauh ini enggak. Bahkan Opung Parbelak itu beberapa kali kalau ada waktu itu menelepon beberapa teman-teman yang sudah me-WA Opung Parbelak gitu ya. Jadi buat teman-teman ya yang ada di Solo, di Jogja dan juga di Jakarta, siap-siap ya, kita bersama teman-teman kreator lainnya. Kita akan roadshow 2 hari di Solo, 2 hari di Jogja, dan 2 hari di Jakarta. Dan kita akan ketemu dengan Bapak Jokowi. Hari pertama ya kita akan makan malam bersama Bapak Joko Widodo. Betul, nggak ada untungnya. Teman-teman dari barisan Sudarsono Jokowi Lover. Dan hari yang kedua ya kita mendapat kehormatan untuk berjumpa dengan Bapak Joko Widodo di rumah Bapak Joko Widodo di Kota Solo. Nah, di sana ya kita akan sampaikan kepada Bapak Joko Widodo, Bapak tidak berjalan sendirian, Pak, masih banyak orang yang simpati dan masih banyak orang yang cinta kepada Bapak Joko Widodo. Dan kalau rencana Bapak memang mau bikin partai, Pak, jangan dilambat-lambat. Naik lah. Kalau Bapak mau bikin KTA, Pak, sama saya ada list namanya. Silakan Pak, dimasukkan ke dalam daftarnya supaya ini menjadi anggota pertama dari partai yang Bapak bentuk. Iya, nggak ada untungnya ya. Udah ditulis di situ. Urutan pertama ya Opung Parbelak. 2 Agrifanani. 3 Hengki Banyuwangi Official. 4 AR Mahmud. Yang ke-5 Farm Project. Ke-6 Sirait Media. Ke-7 Vicky Hippo. 8 Black Remajenan. 9 Rena DSP. 10 Rinaldi Batanta. Setelah itu 11 ada Want to be Kreatif. Ya, 12 Bapak Suparjo, 13 Bapak Susanto, 15 Bapak Ridwan, 16 Bapak Answar, 17 Ibu Tuti, 18 Ibu Suhartini, 19 Ibu Ripka. Udah sama aku semua listnya, Pak. Dari mana kau dapat? Aku catat semua nomor kalian. Semua nomor kalian jujur ya aku bilang ya, untuk yang mau WA Opung Parbelak semuanya Opung Parbelak simpan. Ada pula permintaan seperti itu ya. Ya, buktikan sendiri kalau kita jumpa nanti. Ya oke lah kalau kayak gitu ya. Itu aja dulu pengumuman kita ya. Gak usah lama-lama. Kita lanjut lagi. Ya, jadi tahu enggak kalian? Serem juga ya kan. Ya, pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan dan requestan ya dari Ferry Amsari ketika dia akan melakukan diskusi. Diskusi belum dilakukan udah minta requestan. Iya. Yang pertama, nanti kalian akan lihat ujungnya bagaimana ya. Yang pertama, jaga-jaga ya. Dia menantang Bapak Prabowo, dia akan menanyakan, kenapa setiap pernyataan Bapak Prabowo itu tidak ada tindak lanjutnya? Contohnya ya, dengarkan ini Ferry Amsari. Bapak Prabowo kemarin berjanji untuk melakukan makan bergizi gratis. Dilakukan nggak? Dilakukan. Dari jauh ya. Bapak Prabowo berjanji bahwasanya beliau ya akan mensejahterakan prajurit. Dilakukan nggak? Dilakukan. Yang paling nyata, beliau mengatakan bahwasanya dia akan melakukan tindakan tegas terhadap korupsi. Ya, dilakukan nggak? Dilakukan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Bapak Joko Widodo. Dilakukan nggak? Dilakukan. Betul. Kan
Kan begitu. Dari mungkin 100 pernyataan ya dari Bapak Prabowo. Kalaupun masih ada ya sekitar 5 atau 10 yang dilaksanakan. Sekarang sudah berapa hari? Hitung dulu Bapak Prabowo masih sekitar 150 hari kalapa. Butuh waktu untuk merealisasikannya itu semua. Iya. Sedangkan Naik lah. contohnya jadi kepala desa bangun satu jalan pun belum tentu bisa selesai 1 tahun. Modelmu tidak ada keberlanjutan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada follow up dari apa pernyataan-pernyataan Bapak Prabowo. Iya. Tidak pernah kau nonton TV. Iya, nggak ada untungnya ya. Iya. Otak tuh dibersihkan otak. Gitu loh, ya pantas lah Indonesia gelap, otaknya pun gelap. Iya. Ya kan, jangan kau hitung-hitung prestasi orang. Udah apa rupanya prestasimu atas bangsa ini? Enggak usah kau pertanyakan apa yang sudah dilakukan Bapak Prabowo terhadap bangsa ini. Biar tahu kau, jauh sebelum Bapak dan Mamamu merencanakan pembuatanmu, sebelum melakukan proses reproduksi, itu Bapak Prabowo sudah berjuang untuk bangsa ini. Bapak Prabowo sudah pegang senapan, Bapak Prabowo sudah mengorbankan darah, air mata, dan bahkan nyawanya. Nah, Bapak sama Mamamu masih melakukan proses perencanaan reproduksi. Iya, betul. Kau belum apa-apa, bro. Kau itu masih anak kemarin sore. Terus apa rupanya yang sudah kau tahu rupanya? Yang sudah dilakukan Bapak Prabowo terhadap bangsa ini? Ada pula permintaan seperti itu ya. Sebiji pun gak ada. Iya. Aku kesal kali ngeliat kawan ini. Begitu ditanya wartawan kemarin, kenapa bilangnya? Menurut penilaian Bang Ferry Amsari, apa hal positif yang sudah dilakukan Bapak Prabowo selama 150 hari ini? Nggak Serem ada. juga ya kan. Muncung Nggak ada katanya. Iya. Sedangkan kau jadi kepala desa belum tentu sanggup. Kemarin sore jaga-jaga ya. mau mendikte Bapak Prabowo. Iya. Kau itu nggak lebih dari sekedar tukang rusuh. Kemarin kau keluar adili Jokowi, keluar Indonesia gelap. Kemarin perkara retret pun juga kau bilang Mendagri ada bikin korupsi kan? Sampai sekarang nggak bisa kau buktikan kalapa keong racun. Dari jauh ya. Telur bebek. Emosi aku kau bikin. Jangan kau bikin malu anak muda, serius. Terus apa rupanya prestasimu? Cuma satunya prestasimu kan dirty vote, dirty kotor vote suara. Udah berapa kali ku praktekkan itu. Suara kotor. Oh no, oh my god. Betul, nggak ada untungnya. Betul. Jadi jelek kali aku jadinya dilihat penontonku ini. Iya. Makanya aku bilang dirty vote apa sih? Dirty vote itu bukan itu artinya opung. Dirty vote itu artinya pemilihan kotor. Ya, aku kan nggak pintar bahasa Inggris. Dirty kotor vote suara. Ya itulah aku artikan suara kotor. Itu dia. Jadi udahlah. Naik lah. Setelah itu apa lagi? Yang kedua, dia mengaku akan bertanya bahwasanya ya Prabowo, ya dia akan bertanya kepada Bapak Prabowo, kenapa Bapak Prabowo menyusun undang-undang secara serampangan? Iya. Undang-undang nggak ada untungnya ya. Ahli tata negara kan? Iya. Undang-undang yang mana? Kalau berbicara tentang undang-undang TNI, ya itu yang membahas itu adalah DPR, bukan Bapak Prabowo. Kenapa? Pasal berapa? Pasal 3, masih sikit pasal dia itu, Pong. 47 atau pasal 53 yang mana satu? Serampangannya di mana? Kenapa? Nggak kebagian. Gak usah dibahas lagi masalah undang-undang TNI itu, ya kan? Itu udah final, sudah fix, nggak ada perlu dibahas lagi, ya. Setelah itu yang ketiga, ya, dia mengatakan apa, ya? Yang ketiga, ya, Ferry Amsari itu
menantang Bapak Prabowo, ya, ketika nanti berdiskusi Bapak Prabowo diminta untuk tahan emosi, tidak Iya, pukul-pukul betul. meja. Salah waktu kau, salah waktu. Wah, Momennya salah. Kalau ada pula permintaan 2014, seperti itu ya. 2019 kau bilang begitu, betul. Iya, iya, Ini iya, iya. 2024. Mulai dari kemarin Bapak Prabowo kampanye pilpres sampai sekarang nggak pernah sekalipun pukul-pukul meja. Kau hidup di Serem zaman apa juga sih? ya kan. Kau lihat dulu kalender di rumahmu dulu, periksa dulu di kalender rumahmu itu. Sekarang ini tahun 2025 atau tahun 2015? Enggak aja. Iya, ya. iya, Jadi iya, seolah-olah iya. dia ini memframing ya bahwasanya Bapak Prabowo itu adalah tipikal orang yang masih emosional. Jaga-jaga Kemarin ya. 2014, 2019 ya, kenapa Iya. Bapak Prabowo terkesan emosional? Karena di belakang-belakangnya Bapak Prabowo itu ya ada tukang pukul. Ada tukang sweeping. Ada tukang ngajak perang agama. Ada tukang Wih. ngajak perang sesama. Banyak kali provokatornya. Itu kemarin 2014 Dari jauh ya. 2019. Bisa dikatakan Bapak Prabowo salah circle. Iya, iya, iya. Tapi 2024 tunjukkan sama aku Bapak Prabowo menunjukkan emosinya Iya. pukul-pukul meja. Tunjukkan. Kalaupun pukul-pukul meja, ya ada beberapa konteks. Konteks bercanda, konteks terlalu girang, konteks terlalu marah oleh karena penyelewengan. Betul, nggak ada untungnya. Kan begitu, takut kali kau dipukul. Betul. Udah, Bapak Iya, Prabowo iya, itu walaupun iya. prajurit, tapi dia tahu batasan. Nggak kayak kau belum jadi apa-apa, nggak tahu batasan. Hehehe. Sok berjasa. Semua tindakanmu, kau itu cuma jago di talk show doang. Dengan embel-embel pakar tata negara. Iya, iya, iya. Biar nggak naik Kalau lah. bicara pakar pun juga Refli harus Iya, dibilang iya. pakar. Kualitasnya mana? Setelah itu Said itu juga dibilang pakar. Kualitasnya mana? Rocky Gerung juga Iya, dibilang betul. pakar. Kualitasnya mana? Banyak bersalahan kan dari pernyataan-pernyataan Iya, orang iya. itu. Banyak hal-hal yang bahkan Iya, menunjukkan nggak ada kualitas untungnya orang ya. itu sebetulnya tidak Iya. sesuai dengan ekspektasi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Faisal Segaf Iya, ngomongin masalah IKN, kumur-kumur mulutnya. iya. Nggak tahu dia berapa anggaran ke sana, berapa jumlah investor, Iya, berapa masih besaran sikit dana dia itu, Pong. yang sudah dikeluarkan pemerintah, berapa persentase Iya. untuk gelombang pertama, persentase Iya. gelombang kedua, persentase gelombang ketiga. Tahu nggak? Ngerti nggak dia? Makanya aku bilang pakar itu TV yang bikin itu, kalau kenyataannya enggak itu. Iya, iya. Dan satu, kau juga dibilang pakar karena kau sudah bikin film Dirty Food. Udah tahu tujuan kalian itu kan cuma cari panggung doang, itu aja. Dan beruntungnya kalian televisi Iya, meresponinya. Itu. Dan lucu tahu nggak kalian yang keempat? Yang keempat dia Wah. challenge. Apakah berani Bapak Prabowo Ada pula permintaan memecat seperti Dasko, itu ya. Luhut bin Sarpanjaitan dan Teddy? Iya, 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 iya. Dari sini saja sebetulnya kau sudah menunjukkan bahwasannya enggak ada niatanmu untuk menjawab tantangannya Bapak Prabowo. Serem Coba juga ya bayangkan. kan. Permintaan dia memecat, katanya Bapak Prabowo disuruh pecat Pak Luhut, disuruh pecat Dasko, disuruh pecat Letkol Teddy. Artinya apa? Dia hanya ingin mencari alasan. Jaga-jaga Jadi ya. contohnya begini, nggak mau contohnya Bapak Prabowo, ya Iya. kan? Nanti diajak diskusi oleh karena dilihat nggak masuk akal semua permintaan kawan ini. Nanti di framingnya lah kan bahwasanya pemerintah dalam hal ini Bapak Prabowo tidak berani menerima tantangan kami karena Bapak Prabowo Uish. tidak menyanggupi setiap persyaratan yang kami berikan. Syaratmu pun aneh, minta orang Berjauh memecat ya. Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Siapa kau? Iya, iya, iya. Siapa kau?
Udah baru Iya. Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu bisa dikatakan kalau kau dibandingkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, jujur aja lo ku bilang ya, separuh napasmu itu belum ada tandingannya dengan apa yang dilakukan Bapak Luhut Panjaitan. Betul, nggak ada untungnya. Di kemaritiman dia Betul. menyelamatkan bangsa ini bekerja sama dengan Bapak Iya, Prabowo, iya. Bapak Joko Widodo melewati masa-masa Covid, ya. Bicara tentang pembangunan di daerah-daerah tertinggal, bicara tentang pemajuan perekonomian juga, Kau apa? Kau apa? Sedangkan masa Indomie aja kok masih lihat tutorial. Iya. Biar nggak naik lah. Iya. Semua aksimu itu nggak ada yang nggak ada yang mendapat respon positif. Iya, Aksi betul. ngawurnya aksimu itu nggak berbobot aksinya ini. Iya. Adili Jokowi. Iya, nggak ada Indonesia untungnya. gelap. Setelah itu Iya. mengatakan bahwasanya Menteri Dalam Negeri melakukan korupsi retret. Ada aja. Jujur aja lo Iya. bilang, kalau orang-orang kayak gini maunya ditangkap. Iya. Jadi Bapak Prabowo ingin tahu. Beliau itu kepingin tahu ya, masih apa sih sikit dia itu, dasarnya? Pong. Kalian bilang itu Indonesia gelap. Ya, Iya. apa sih yang mendasari ya tagar kabur aja Iya. dulu ya. Jadi Bapak Prabowo, yakin aku ya, kalian itu nggak akan berdebat sama Bapak Prabowo, nggak bisa. Kalian itu diceramai. Iya. Tagar Indonesia gelap dari mana? Justru pengungkapan korupsi itu disitulah yang membuka tabir sehingga Indonesia ini makin terang. Iya, betul. Kabur aja dulu ya, mahasiswa ataupun juga di generasi muda ya, tertantang untuk bekerja di sana ya, di luar negeri sana. Mau kemana? Ke Kamboja. Ada pula permintaan seperti Ke itu ya. Kamboja Iya. ya. Tapi ingat, begitu kalian sampai nanti di sana, jangan kalian bikin video, teman-teman pemerintah, kami sekarang ada di Kamboja, tolong kami dulu. Serem juga Kami ya kan. sedang disiksa, kami nggak bisa kemana-mana. Kami tertipu, katanya kami dijanjikan kerja, ternyata kami dipekerjakan di di bandar judi. Iya. Mau gitu. Makanya aku Jaga-jaga bilang, ya. sedangkan ada pekerja-pekerja legal pun juga tetap ada masalah di luar. Yang ilegal pun juga ada masalah di luar. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kalian punya kemampuan, kalian punya skill, kalian punya sesuatu yang untuk dijual di negara lain contohnya, go ahead, nggak masalah. Ini bahasa Inggris saja masih belepotan. Dari jauh ya. Ini yang mau bilang kabur aja dulu. Sebelum kabur aja dulu kalian contohnya Iya. kursus bahasa Inggris dulu kalian. Iya. Selama bahasa Inggris kalian tidak lebih sempurna daripada Firdaus Wibowo, jangan pernah kalian bermimpi untuk pergi ke luar negeri. Harus bisa dulu kalian latih lidah kalian untuk Betul, mengatakan nggak ada untungnya. immediately. Ya, tapi selama kalian masih Betul. mengatakan immediately, Iya. coba-coba ke luar negeri kalian. Apalagi sok-sokan mengusung tagar kabur aja dulu. Generasi. Ya, silakan mau ke Jepang, silakan Korea, silakan Korea Utara, silakan Amerika Serikat, silakan. Tapi perbaiki dulu kemampuan kalian, minimal kualitas bahasa kalian. Biar nggak Begitu. naik lah. Minimal kayak Iya. Umar Bella lah, kan begitu. Tapi kalau masih kemampuan kalian kayak Firdaus Wibowo, Iya, betul. begitu nyampe bandara kalian dipulangkan kalian langsung. Iya. Iya, nggak ada Itu untungnya. dia. Ya, jadi Iya. kalau aku katakan sebetulnya ini adalah jawaban konyol dari seorang Ferry Amsari. Artinya apa? Secara konyol dia itu sebetulnya Iya. menolak ajakan diskusi Bapak Prabowo.
Iya. Kenapa bilang? Yang pertama, oke, pertanyaan itu akan dijawab Bapak Prabowo ya. Pertanyaan yang pertama Ayo, tadi ya, dia masih akan sikit dia bertanya itu, Pong. Perihal Iya. kenapa pernyataan Bapak Prabowo tidak ada tindak lanjutnya. Iya. Bapak Prabowo yakin akan bisa menjawab. Setelah itu pertanyaan kedua, apakah Bapak Prabowo ya kenapa Bapak Prabowo serampangan di dalam menyusun undang-undang? Nanti Bapak Prabowo juga bisa jawab kan begitu. Yang ketiga ya, si Ferry Amsari mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo kalau diskusi jangan emosi ya, tidak pukul-pukul meja. Itu pun bisa dia sanggupi. Tapi yang keempat, Ferry Amsari tahu Iya, bahwasanya betul. akan mustahil bagi seorang Bapak Prabowo memecah Dasko, Luhut Binsar Panjaitan dan Teddy. Makanya ku bilang ya, itu hanya alasan untuk Wah. menolak secara konyol. Ada pula permintaan seperti itu ya. Ahli tata Iya, negara, iya, kualitas iya, kayak iya. gitu. Masa kau lihat undang-undang pun Google ya kau. Searching dulu kau di Google ya kan. Itu dia. Serem juga ya kan. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Aku tidak berniat untuk merendahkan siapapun, tapi satu hal, ketika pemimpinku diserang ya, pada saat yang bersamaan pemimpinku sedang melakukan yang terbaik untuk bangsanya. Iya. Disitulah Opung Parbelak bersama dengan teman-teman lainnya berdiri berjuang bersama-sama Jaga-jaga pada ya. barisan untuk menantang dan melawan hoax yang disebarkan Iya. orang-orang. Ya, dan ingat itu ya, jangan sampai lupa teman-teman ya, dukung terus Opung Parbelak ya untuk keberangkatannya ke Solo. Hari sudah semakin dekat, tanggal 20 dipastikan kita akan berada di Solo. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.